Pertama kita belajar kulit dulu. Jadi untuk kulit sendiri itu adalah epitel squamous berlapis dan berkeratin. Asalnya dari ectoderm ya. Kemudian sel penyusunnya itu ada keratinosit dan non-keratinosit. Untuk keratinositnya sendiri itu adalah sel utamanya ya. Kemudian untuk sel non-keratinosit itu ada sel Langerhans yang nanti berperan untuk imun, melanosit yang nanti menghasilkan melanin, dan sel Merkel itu sel reseptor, jadi saraf. Uh, untuk lapisan epidermis sendiri wajib hafal ya, karena pasti keluar. Itu ada 5. Dari yang paling dalam sampai yang paling luar, yang paling dalam itu ada basal, terus lanjut spinosum, granulosum, lucidum, cuman hanya ada di kulit tebal, dan juga corneum, itu yang terakhir. Karena ini adalah epitel squamous berlapis dan berkeratin, atau epitel squamous berlapis dengan tanduk. Jadi dia pasti akan punya stratum corneum, atau tanduk gitu ya. Bilangnya sih tanduk, atau cornu juga bisa sih. Kornifikasi, biasanya ngomongnya gitu. Kemudian juga untuk proses fisiologisnya sendiri yang ada itu ada keratinisasi. Jadi bagaimana sel keratinosit itu berubah jadi korneosit. Korneosit itu ada di stratum corneum gitu. Jadi dari yang punya inti jadi nggak punya inti. Itu namanya keratinisasi. Kemudian ada replikasi juga yang ada di stratum basal. Karena stratum basal, biasanya semua yang di basal itu intinya untuk membuat sel baru. Jadi dia kayak memperbarui gitu loh. Karena pasti sel yang di atas itu akan mati atau hilang atau rusak gitu loh. Jadi harus digantikan oleh sel basal yang membuat gitu. Oke, untuk membran basalis sendiri, karena ini epitel ya, epitel tuh pasti di bawahnya punya membran basalis. Itu memisahkan epidermis dan juga dermis. Kalau stratum basal beda ya, stratum basal itu adalah bagian dari lapisan epidermis. Tapi kalau membran basalis itu ya untuk memisahkan aja bagian dasar dari epitel. Kan lapisan epidermis ini kan epitel squamous berlapis, yang berlapis pipih yang berkeratin kan. Jadi dia epitel, makanya dia punya membran basalis. Fungsinya apa? Untuk difusi nutrisi ke epidermis, karena epidermis itu avaskuler, jadi dia pakai difusi. Selanjutnya kalian harus bisa bedain untuk kulit tipis dan juga kulit tebal. Kalau kulit tipis, dia tuh ada di semua bagian tubuh. Sedangkan kalau kulit tebal, dia cuma ada di telapak tangan dan kaki. Gampangnya untuk membedakan secara histologi, kulit tipis itu akan ada folikel rambut. Kalian coba lihat telapak kaki sama tangan kalian, pasti nggak ada folikel rambut kan. Jadi gampangannya sih gitu. Kemudian untuk di kulit tipis sendiri nanti akan ada musculus erector villi untuk pergerakan dari bulu ya. Makanya kalau misalnya kalian merinding kan bulunya bisa berdiri ya itu. Kemudian ada kelenjar sebasea atau kelenjar keringat. Atau kelenjar minyak ya. Kalau sebasea minyak, keringat sudorifera. Udah. Dan dermisnya akan lebih banyak vaskular gitu. Sedangkan kalau yang kulit tebal, ya memang akan jauh lebih tebal. Kemudian lapisannya ada stratum lucidum. Kemudian nggak akan ada folikel rambut atau kelenjar sebasea, tapi untuk kelenjar keringat masih ada. Jadi kalian kan bisa berkeringat di telapak tangan gitu. Kemudian untuk dermisnya sendiri, mikrovaskularisasinya lebih sedikit. Tapi untuk aku sendiri, selain ngelihat folikel rambutnya ada atau enggak, aku lebih suka melihat dermal papilnya. Kalau ada dermal papil yang aku garisin biru ini, yang di sini, yang kayak lonjakan-lonjakan ini, nah itu dermal papil. Itu biasanya kulit tebel sih. Tapi untuk pastinya, ya biasanya nggak ada folikel rambut gitu aja sih. Oke, kita akan bahas satu persatu per lapisannya. Untuk lapisannya sendiri, yang pertama stratum basal. Jadi dia yang paling bawah dan nempel sama
lamina basalis tadi. Melalui apa nempelnya? Melalui hemidesmosom. Kalau antar sel ada yang namanya desmosom. Jadi hemidesmosom dia nempelin sama lamina basalis. Jadi ini hemidesmosom dia nempel sama lamina basalis. Oke nih, lamina basalis. Sedangkan kalau yang ini itu adalah desmosom. Jadi dia yang melekatkan antar sel. Selanjutnya ada sel untuk struktur selnya sendiri kuboid ya, dan kolumnar rendah. Dan karena fungsinya tadi untuk menghasilkan sel yang baru untuk menggantikan yang rusak atau yang lama, itu dia akan aktif untuk bermitosis atau membelah diri. Dan nanti dia akan mendorong sel-sel yang tua ke permukaan supaya bisa berdiferensiasi gitu. Jadi korneosit gitu. Kemudian dia akan mengandung melanosit dan juga sel Merkel. Jadi sel Merkel kan kayak yang kemarin bisa nanti dilihat gitu. Dia letaknya juga ada di sekitar lamina basal gitu. Untuk stratum spinosum sendiri itu yang paling tebal, jadi dia akan paling terlihat atau viabel. Kemudian juga aktif bermitosis sama, dan dia dibuat untuk tahan terhadap gesekan oleh desmosom dan juga tonofibril. Jadi dia akan membentuk seperti bentukan duri. Tapi gampangnya sih sebenarnya kalian cukup lihat yang paling tebal aja. Kemudian akan ada sawar air yang dihasilkan oleh lipidnya dihasilkan oleh granula lameral. Sawar air itu supaya kita nggak dehidrasi. Jadi ada lapisan lipidnya supaya airnya itu nggak menguap gitu. Kemudian nanti akan ditemukan juga sel Langerhans untuk imun. Kemudian ada stratum granulosum, jadi dia adalah lapisan yang paling luar sebelum korneosit, oke? Sebelum lapisan korn yang tanduk, sebelum lapisan korneum. Dia itu masih berinti ya. Terus kalau melalui pewarnaan yang tertentu bisa kelihatan kasar dan basofilik kayak yang di panah sebelah sini. Itu granula yang keratohyalin. Tapi kalau yang granula lamelar itu yang tadi untuk hasilkan lipid untuk sawar kedap air tadi gitu. Sedangkan kalau stratum lucidum itu dia itu cuma ada di korit yang tebal. Kemudian dia bentuknya akan pucat, jernih, dan homogen. Dan dia nggak akan punya inti. Sudah nggak punya inti. Kalau yang granulosum itu masih punya inti. Granulosum, spinosum, basal itu punya inti. Sedangkan kalau misalnya sudah mulai lucidum dan corneum, dia nggak akan punya inti. Dan dia juga terikat oleh desmosom ya guys. Dan juga fungsinya itu untuk menambah ketebalan aja dan ketahanan terhadap gaya gesek gitu. Corneum itu stratum yang ada tanduknya itu ya, yang ada bilangnya sih tanduk atau kornifikasi gitu ya. Biasanya di lapisan yang paling luar gitu. Terus dia isinya cuma sel mati, gepeng, jadi nggak punya inti, penuh keratin, dan dikelilingi lapisan lipid. Biasanya lipidnya nggak kelihatan. Ini corneum ya. Terus untuk proses keratinisasinya sendiri itu ada enzim lisosom yang akan mendegradasi intinya dari si keratinosit ini sehingga nanti membentuk korneosit gitu karena intinya sudah didegradasi. Kemudian juga ada desquamasi. Jadi kan tadi masih disambungin sama desmosom ya antar sel. Tapi kalau misalnya desmosomnya didegradasi oleh protease, bisa lepas atau ya kalian tahu kan kulitnya ngelupas gitu loh. Terus juga masih ada fungsi sawar
air tadi dan juga tahan terhadap kegesekan dan juga menghindari invasi mikroba karena dia kenapa yang paling luar gitu. Jadi dia yang pertahanan pertamanya lah gitu. Next, selanjutnya ada untuk korelasi klinisnya, ada friction blister. Kalau kalian yang pernah pakai high heels terus ada blister ya, luka yang isinya air gitu loh. Nah, itu ada cairan di antara epidermis dan dermis pada kulit yang tebal sehingga terjadilah friction blister karena gesekan yang berlebih tadi. Kemudian juga ada clavus dan callus, jadi dia itu penebalan kulit ya, atau pengerasan juga karena gesekan. Kemudian untuk kanker kulit sendiri biasanya squamous cell carcinoma. Biasanya kebanyakan sih untuk resikonya sendiri di individu berkulit terang yang sering terpapar sinar UV. Karena dia nggak punya proteksi yang cukup seperti orang yang kulitnya lebih gelap. Karena orang yang kulitnya lebih gelap itu pasti punya lebih banyak melanin. Dan fungsi melanin itu untuk melindungi dari sinar UV. Nah, kemudian juga ada psoriasis, jadi dia tuh autoimun, tapi menyebabkan peningkatan produksi keratinosit. Jadi intinya itu kebanyakan adalah penebalan, karena keratinositnya produksinya bertambah gitu. Bisa karena gesekan, autoimun, atau cancer. Nah, selanjutnya ada melanosit. Jadi melanosit itu selnya yang menghasilkan melanin. Jadi melanosit menghasilkan melanin. Melanosit sel, melanin pigmennya gitu. Asalnya dari mana? Dari neural crest. Jadi dia dari ectoderm juga. Lokasinya juga di stratum basal. Kalau kalian mau tahu yang melanosit yang mana, yang aku kuningin ini. Nah, kalau melanin itu yang warnanya doang, ini pigmennya ini. Nih, ya coklat-coklat ini. Terus fungsinya ya sintesis melanin untuk proteksi dari UV. Bentuk selnya itu bulat, terus nempel di lamina basalis. Kemudian juga punya juluran sitoplasma ya, yang menjulur ke arah stratum spinosum. Kemudian juga akan mengandung mitokondria kecil, RER pendek, dan juga aparatus Golgi. Karena nanti akan berfungsi di produksi atau sintesis dari melanin. Kemudian untuk variasi pigmentasinya ya, kulit gelap itu melanosom atau nanti kalian lihat ya, melanosom itu sebelum jadi melanin. Jadi produknya sebelum diubah jadi melanin itu gampangannya untuk melanosom itu akan lebih besar dan lebih banyak gitu intinya. Sedangkan kalau kulit terang ya lebih kecil, lebih sedikit gitu ya. Oke. Ini untuk sintesis dan juga aktivitas melaninnya ya. Jadi bahannya itu dari tirosinase. Jadi tirosinase akan disintesis oleh RER. Jadi yang mensintesis tirosinase itu adalah RER dari melanosit. Nanti badan Golgi itu berfungsi untuk mengemas dia jadi melanosom. Nah, pada tahap kedua, melanosomnya itu akan membentuk filamen atau benang-benang yang paralel dan dia akan mengubah tirosinnya, atau tirosin itu kayak dopa atau dopaquinon, jadi ya mirip-mirip sama dopamin lah ya, menjadi melanin dengan cara diaktifkan oleh UV. Kemudian pada tahap 3, melanin akan berpolimerisasi dan terakumulasi atau berkumpul pada matriks melanosom. Nah, melanosom akan matang, bentuknya elipsoid pada tahap 4, penuh melanin, dan tidak aktif lagi secara enzimatik. Baru akan ditransfer gitu. Transfernya melalui juluran sitoplasma melanosit tadi ke keratinosit yang ada di lapisan basal dan spinosum. Makanya tadi dibilang juluran sitoplasmanya ngarah ke spinosum gitu. Kemudian juga
ada untuk proteksi UV-nya, dia nanti akan membentuk supranuclear cap di atas intinya keratinosit untuk melindungi DNA dari radiasi UV. Jadi kayak ya ini supranuklear kan ya di atas nuklear gitu. Jadi ini sel apa sih namanya? Sel keratinosit gitu. Ini melanosomnya. Jadi dia kayak semacam bentuk payung memayungi si sel keratinosit ini gitulah intinya dengan di atasnya gitu. Nanti untuk jenis melaninnya sendiri ada eumelanin, itu bentuknya coklat, warnanya coklat dan juga hitam. Sedangkan pheomelanin itu warnanya akan merah kekuningan. Oke, untuk jenis-jenis UV ada UVB dan UVA. Untuk UVB itu yang menyebabkan sunburn, sedangkan kalau UVA itu yang menggelapkan kulit. Gimana caranya menggelapkan kulit? Ya karena dia menambah meningkatkan sintesisnya dari si melanin ini gitu loh. Bisa juga dengan cara menggelapkan melanin yang udah ada. Tergantung misalnya kalau misalnya 290 sampai 320 Newton itu baru dia akan menggelapkan melanin yang udah ada aja, tapi bisa juga meningkatkan produksi gitu. Entah dicepatkan aktivitas tirosinasenya gitu. Oke, untuk gangguan pigmentasi sendiri sering keluar juga sih kadang. Albinisme itu dia masalah di tirosinase atau di jalur sintesisnya. Jadi di produksinya masalah. Makanya dia hipopigmen. Sedangkan kalau vitiligo dia tuh bercak kulitnya. Jadi kayak gini. Ada yang hipopigmen, ada yang masih berpigmen gitu. Itu karena kurangnya aktivitas melanosit. Jadi dia masih bisa menghasilkan, cuman aktivitasnya memang kurang aja. Sedangkan kalau albinisme berarti dia tuh tidak bisa memproduksi melanin gitu. Terus kalau terkait kondisi si melanositnya ya, selnya sendiri, itu bisa nevus melanositik yang benigna sama yang maligna. Kalau yang benigna, dia proliferasinya normal. Sedangkan kalau misalnya maligna ya dia berkembang jadi keganasan. Oke, untuk sel Langerhans sendiri, sel Langerhans itu sebenarnya jenis sel dendritik atau penyaji antigen. Kalau bahasa Inggrisnya sih APC atau antigen presenting cell. Jadi dia akan terletak tadi seperti yang dibilang di sel stratospinosum. Terus juga ya punya juluran sitoplasma dan biasanya banyak di kulit tipis dan folikel rambut. Jadi fungsinya APC itu apa sih sebenarnya? Jadi dia tuh menyajikan antigen ke limfosit T di kelenjar getah bening. Jadi dia akan mengawali respon imun adaptif. Jadi respon imun adaptif itu ya harus ada keterlibatan limfosit T. Jadi untuk apa ya? Memulai itu harus ada APC. APC menyajikan antigen dulu ke limfosit T, baru nanti mengaktifkan respon imun adaptif karena limfosit T-nya sudah aktif gitu. Kemudian ada sel Merkel atau sel taktilnya. Tadi di stratum basal banyak di ujung jari, mukosa oral, genitalia eksterna, dan akar folikel rambut. Nah, dia mekanoreseptor ya, sensitif terhadap sentuhan halus. Oke, untuk dermoepidermal junction sendiri itu bentuknya interdigitasi. Jadi interdigitasi ya kayak gini lah ya. Antara papilla dermis dan juga epidermal pex atau rigi epidermis ya. Ya, dermal papil tadi lah ya. Kemudian juga ya banyak vaskularnya karena ya buat tadi kan makanya dalam lamina basalis untuk difusi nutrisi karena ya untuk epidermis sendiri sih tidak memiliki vaskular ya. Sedangkan kalau dermis itu punya. Terus bisa membentuk sidik jari gitu ya untuk dermoepidermal junction ini. Ini dermisnya ya. Tadi bisa dilihat ada papillary layer sama reticular layer. Jadi dia itu isinya jaringan ikat padat irregular. Lihat.
Sedangkan kalau misalnya hipodermis itu akan jaringan ikatnya lebih longgar. Sedangkan kalau dermis itu lebih padat. Jadi kalian bisa lihat nanti bedanya. Ini ya, padat ya. Ini untuk perbedaan papilaris dan juga retikularis. Untuk papilaris itu lebih longgar aja sih, terus deket sama papila dermis, jadi lebih atas. Terus bakal ada corpusculum Meissner. Sedangkan kalau retikularis, dia tuh ikat padat dan tebal, berkas kolagen tipe 1. Kalau yang papilaris tipe 3 ya. Terus bakal ada kelenjar keringat sebasea, folikel rambut untuk turunan epidermisnya. Ini untuk hipodermis, kalian bisa lihat kan lebih longgar dan isinya tuh lemak dan juga fibrosa. Kemudian juga ada reseptor sensori kulit, kemarin sudah dibahas ya, dibaca aja. Nah, untuk yang biasanya kelihatan itu ada Meissner dan Pacini. Kemarin sudah diberitahu ya, untuk Meissner bisa dilihat nanti di dermal papil. Ini kan dermal papil toh. Sedangkan kalau Pacini itu letaknya di dermis gitu. Dermis reticularis. Jadi lebih dekat sama hipodermis ya. Dia bentuknya kayak bawang. Sedangkan ini adalah efek penuaan ya. Kalau di kulit, kalau di dermis perubahan kolagen, penurunan glikosaminoglikan seperti matriks ekstraseluler lainnya seperti hyaluronan, kemudian degradasi serat elastin, nice to know aja sih kalau di yang junctionnya ya epidermisnya bisa menipis, terus dermoepidermal junctionnya lebih datar gitu kan. Kalau tadi kan kayak lebih interdigitasi gitu kan. Kalau menua ya lebih datar gitu. Kemudian corpusculum tactile Meissner-nya juga bisa menurun jumlahnya. Dan untuk ngetesnya pakai tes diskriminasi 2 titik, 2 point. Jadi kalian misalnya kayak pakai tusuk gigi, kalian tes itu orangnya nggak ngeliat, kalian apa ya, bukan ditusuk ya, cuman kayak pakai 2 tusuk gigi, kalian teken ke kulit orangnya, terus kalian tanya dia ngerasain berapa 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 titik itu gitu. Kalau misalnya corpusculum taktilnya bagus, Meissner-nya bagus, dia bakal bisa ngerasain itu 1 atau 2. Sesuai kalian nekennya berapa ke kulitnya gitu. Tapi kalau misalnya ya buruk ya mungkin kalian nekennya 2 tapi dia bilangnya 1. Nah, ini untuk gangguan matriks ekstraselulernya ada kutis laksa dan Ehlers-Danlos. Jadi dia defeknya defek di bentuk fibril kolagen. Jadi dia akan lebih elastis gitu. Kemudian juga ada untuk gangguan dermoepidermal junction ya. Misalnya pemphigoid bullosa itu kerusakan autoimun pada dermoepidermal junction. Sedangkan kalau pemphigus itu dia rusak hubungan antara keratinosit. Jadi kalau satunya di dermoepidermal junction, pemphigus di keratinosit antar keratinositnya. Kalau untuk pemphigoid bullosa bisa kelihatan ada bula gitu ya. Bula tegang dan urtikaria. Jadi urtikaria itu kalian kalau mau tahu gambarnya mendingan Google sih. Lebih enak buat lihatnya. Sedangkan kalau pemphigus itu erosi ya, erosi luas yang berkesambungan confluence, nyeri dan mudah berdarah. Nah, ini kalian harus bisa bedain kelenjar. Untuk kelenjar sebasea kan kemarin udah aku tunjuk. Kelenjar sebasea itu kelenjar minyak. Jadi dia akan kelihatan kayak lobulus dengan asinus yang bermuara ke ductus. Jadi ya ini kan lobulus, lobulus, asinus gitu kan ya. Muara ke ductus gitu. Kemudian juga dia adalah holocrin. Jadi dia habis menghasilkan itu ya berdegenerasi, rusak gitu. Dan nggak ada di telapak tangan dan
kaki. Lokasinya di dermis dan hipodermis. Nah, jerawat itu inflamasi pada pilosebacea. Biasanya kalau folikelnya tersumbat bentuk blackhead atau whitehead. Patogenesisnya sendiri keratinisasi yang berlebihan atau pertumbuhan bakteri ataupun inflamasi gitu ya. Untuk kelenjar ekrin, keringat atau sudorifera. Jadi keringat itu sudorifera. Itu ya bentuknya tubular. Jadi bentuk biasa bulat gini lah ya. Yang berkelok-kelok. Kemudian dia letaknya juga di dermis hipodermis. Tapi kan kelihatan bedanya. Dia kayak lebih kayak kelenjar biasa gitu loh. Bulat aja gitu. Tubular. Terus dia itu juga apa ya? Persarafannya itu kolinergik. Jadi dia dapatnya asetilkolin oleh sistem saraf simpatis. Dia nggak punya parasimpatis. Ini penting nanti kalau kalian udah dapet fisiologi yang apa parasympathetic nervous system dan sympathetic nervous system itu bakal banyak dikeluarin juga di pertanyaan MCQ. Jadi hati-hati aja. Pokoknya kelenjar keringat itu cuman simpatis doang. Dan dia neurotransmitternya asetilkolin. Jadi emang dia itu pengecualian. Nah, ini untuk jenis selnya ya kuboid, epitel kuboid berlapis ya, karena dia untuk apa sekresi kan. Terus untuk ada clear cell, ada dark cell, ada myoepitel. Ini dibaca aja. Ini juga sama sih sebenarnya dibaca aja. Nah, untuk kelenjar keringat apokrin, kalian masih ingat kan apokrin yang ada misalnya di anal, ketiak gitu kan. Ya, ini juga ada sesuai lokasi tadi yang aku bilang aksila, anal, ya, areola juga ada, areola mami, puting susu gitu. Uh, dia kan kelenjar apokrin ya, jadi bentuknya ya khas banget sih kayak gini. Lebih apa ya? Lebih kalau kataku sih lebih bulat apa ya? Lebih ada putihnya gitu, jelas gitu ketimbang yang sudorifera ya. Lumennya lebih besar. Dan ada juga di kelenjar mol yang kemarin aku ajarin cara bedain mol sama cyst kan. Yang cyst yang sebesea, yang mol yang apokrin. Gitu aja sih. Dia punya bau khas ya. Oke, ini untuk tahapan awal dari penyembuhan luka. Pertama itu harus ada pembentukan bekuan. Jadi melalui platelet derived growth factor, kemudian baru inflamasi. Jadi ada partisipasi dari makrofag dan juga neutrofil di area luka. Kemudian bentuk jaringan granulasi, baru reparasi epidermis dan bentuk cicatrix atau jaringan parut. Nah, ini kita udah mulai ke rambut ya. Jadi rambut itu filamen berkeratin, filamen kayak benang ya. Terus ini jenis-jenis rambut dibaca aja sebenarnya. Fungsi utamanya untuk sensor taktil. Nah, rambut sendiri terdiri dari bulbus, selubung akar atau root sheath, batang rambut, dan musculus erector pili. Kalau musculus erector pili ya gampang lah, kalian cari otot polos gitu kan ya. Gambaran otot polos ya spindle, inti di tengah, intinya cuma satu ya gambaran otot lah ya. Sedangkan kalau bulbus itu ya gini, ini kan rambut gini ya. Ya ini bulbus. Ini batang. Kalau root sheath-nya tuh lapisan lebih di luarnya gitu ya. Nanti root sheath-nya itu ada ERS atau external root sheath dan internal root sheath.
Nah, ini kalau nggak salah aku ingat dulu keluar di ujian, anak-anak bingung semua termasuk aku. Cuman aku nemu di buku, kalau ditanya di sini, ini kan papila ya, papila folikel rambut. Kalau ditanyanya di sini, jawabannya germinal matrix. Aku nggak tahu ini keluar di post test kalian atau enggak. Kemudian juga kalau yang di sini kalian bisa lihat yang internal root sheet-nya. Kalau ini cortex ya, karena dia udah di batang. Ini potongan batang, ini batang. Ini masih di daerah bulbus lah. Ini yang external root sheet. Nih. Ya, gitu deh gambarannya. Kalau kalian mau tahu. Untuk histofisiologinya sendiri ya pertumbuhan rambut ya. Ada anagen, jadi masih bertumbuh aktif. Kemudian ada katagen, jadi dia ada regresi, pertumbuhannya melambat atau involusi singkat. Dan ada telogen, jadi dia fase istirahat atau rambut tuanya rontok. Di sini ini yang anagen ya guys, yang bertumbuh dengan aktif, sedangkan yang ini club hair. Jadi dia mengeras dan bersiap untuk rontok. Ya, korelasi klinis ya kemoterapi kan dia menghentikan segala mitosis ya. Sedangkan rambut kan ya bermitosis. Jadi kalau misalnya kamu di kemoterapi makanya bisa rambutnya rontok gitu, alopecia. Kemudian pasca persalinan juga melambatkan siklus pertumbuhan. Jadi akan meningkatkan kerontokan rambut. Sedangkan kalau uban itu aktivitas tirosinasenya turun, jadi melaninnya terhambat. Sedangkan kalau androgen, hormon androgen itu kalau di cewek kalau kelebihan dia tuh bakal membuat apa ya, hirsutisme. Jadi kayak makanya ada cewek yang punya kumis, punya jenggot, yaitu pertumbuhan rambut yang karena androgennya berlebih. Dan biasanya cuma nampak di cewek, kalau di cowok nggak ngaruh. Nah, ini yang kuku. Untuk kuku sendiri, bagian pentingnya ada eponychium atau cuticula, kemudian ada lipatan kuku lateral, lunula, hyponychium. Tapi kalau yang di sini sih bisa pasti ditanya sih di histo, itu yang kelihatan di sini. Nah, kalau yang gambar pertama ini lihatnya dari sini, dari depan. Nah, di sini kalian bisa lihat ada nail bed, kemudian ada dermis. Ya, ini kulit kan, ini kulit. Ini kulit. Ada hipokonium, ini hipokonium. Udah. Sesuai kan? Jadi ini ujung kuku kalian gitu. Anggap aja kayak tak potong di sinilah. Nah, kalau yang ini aku potongnya di yang merah. Jadi kalian bisa melihat yang ini nail root, terus ini ada dorsal nail matrix, jadi yang ngadep ke punggung tangan, ada ventral nail matrix yang ngadepnya ke telapak tangan. Terus ini juga nail bed sama, terus ada nail plate sama ada ada eponychium gitu. Gitu aja sih.